Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang hukum Faraday. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini memberikan nilai manfaat dan bernilai ibadah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita lanjutkan pada materinya. Nah, di sini ada Michael Faraday. Nah, Michael Faraday di sini menemukan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan. Ya, jadi ada hubungan antara massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis dengan arus listrik yang digunakan. Nah, nanti ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nanti kita akan bahas satu persatu. Hukum Faraday 1, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Artinya, semakin besar energi listrik yang digunakan, maka massa zat yang dihasilkannya juga semakin besar. Ya, atau kebalikannya, semakin sedikit arus listrik yang digunakan, maka massa zat yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, ini ada beberapa rumus dari hukum Faraday 1. Yang pertama di sini ada W. W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Nah, atau di sini rumus I dikali T per 96.500 itu adalah rumus F. Sehingga rumus W ini itu bisa kita rubah menjadi W sama dengan E dikali F. Jadi kalau nanti F-nya sudah ada, maka rumus W itu adalah E dikali F. Atau I dikali T, nah ini I dikali T itu adalah rumus C, rumus kolom. Jadi rumus yang pertama ini bisa dirubah jadi W sama dengan E dikali C per 96.500. Nah, ini adalah rumus yang digunakan. Nah, keterangannya di mana W itu adalah berat zat endapan. Satuannya dalam gram. Jadi massa yang dihasilkan atau berat ya, berat yang dihasilkan pada proses elektrolisis lambangnya adalah W. Selanjutnya E itu adalah berat ekuivalen zat. Ya, rumus dari E itu adalah AR per muatan kation atau MR per muatan kation. Ya, jadi muatan dari si kationnya itu berapa? Bisa positif 1, 2, 3. Selanjutnya I itu adalah arus. Nanti satuannya dalam ampere. T itu adalah waktu dalam sekon. Jadi kalau dalam menit, dalam jam, rubah dulu ke dalam sekon. F adalah jumlah mol elektron dalam reaksi elektrolisis. Nah, ini F ya. Jadi F itu adalah sama saja dengan jumlah mol elektron. Jadi rumus mol elektron itu ini. Di mana 1 farad itu sama dengan 1 mol elektron atau 96.500 kolom. K di sini adalah tetapan elektrolisis 1 per 96.500. Tapi di sini tidak kita gunakan. Selanjutnya kita akan menghitung volume gas dalam keadaan STP, ya, dalam keadaan standar temperature and pressure. Nah, yang pertama, di sini kalau ditanyakannya itu mencari gas F2, Cl2, Br2, H2, maka rumusnya itu adalah V sama dengan, ya, volume gas sama dengan 1 per 2 dikali F, ya, dikali farad dikali 22,4. Di mana F ini rumusnya adalah ini. I dikali T per 96.500. Atau F ini adalah jumlah mol elektron. Ya. Ini rumus untuk mencari gas pertama. Selanjutnya, kalau mau mencari gas oksigen, rumusnya adalah volume gas sama dengan 1 per 4 dikali farad dikali 22,4. Ya, jadi kalau gas yang lain itu 1 per 2.
Kalau gas oksigen itu 1/4. Nanti kita akan coba bahas dalam contoh soal. Nah, contohnya, berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere, di mana ArCa-nya itu adalah 40. Nah, penyelesaiannya, tulis dulu aja yang diketahuinya. Di sini ada arus, I-nya adalah 10 ampere. Nah, ini ya, arusnya 10 ampere. Waktunya 1 jam. Ya, ini grafit selama 1 jam. 1 jam itu berarti 3600 detik ya, atau sekon. Yang ditanyakannya massa Ca atau kalsium yang dihasilkan. Berarti yang ditanyain di sini adalah W-nya. Nah, pertama kita ionisasi dulu si CaCl2 supaya kita nanti mengetahui berapa sih muatan dari si kalsiumnya ya. CaCl2 maka ionisasinya Ca2+ ditambah 2Cl-. Maka rumus W-nya adalah E dikali I dikali T per 96.500. Jadi nanti kita cari dulu E-nya. Ya, rumus E itu kan tadi AR per muatan. Dimana AR dari Ca-nya itu adalah 40. Muatannya itu adalah 2. Ini. Ya. Berarti hasilnya adalah 20. Maka E-nya di sini 20. Maka W sama dengan 20 dikali I-nya adalah 10. Waktunya adalah 3600 dibagi 96.500. Maka W sama dengan, ya ini hasil perhitungannya. Maka ketika sudah dihitung hasilnya adalah 7,46 gram. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk mencari massa yang dihasilkan pada proses elektrolisis. Contoh soal yang kedua, hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit. Nah, kita coba cari. Tulis dulu yang diketahuinya. Arusnya itu adalah 1,93 ampere. Waktunya 5 menit. Artinya 300 detik. Yang ditanyakan volume gas hidrogen pada keadaan STP. Tadi rumus untuk mencari volume gas hidrogen adalah V sama dengan, ya, volume gas H2 sama dengan 1/2 dikali F dikali 22,4. Di mana F itu adalah I dikali T per 96.500. Nah, ini 1/2 dikali F-nya itu I dikali T per 96.500 dikali 22,4. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, 1/2 dikali I-nya 1,93, waktunya 300 per 96.500 dikali 22,4. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,0672 liter. Ya, jadi nanti satuannya dalam liter. Jadi kita harus bisa melakukan perhitungan sederhana, ya, matematika sederhananya itu harus bisa. Jadi percuma kalau misalkan udah tahu rumus tapi tidak bisa melakukan perhitungan sederhananya. Selanjutnya adalah hukum Faraday kedua. Hukum Faraday kedua, di mana massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu, ya, massa ekuivalennya. Semakin besar massa ekuivalennya, maka massa zat yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, ini rumusnya W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Di mana W1 itu adalah massa endapan zat 1, W2 massa endapan zat 2, E1 berat ekuivalen zat 1, E2 berat ekuivalen zat kedua.
Nah, contohnya, sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat, ya, dari AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat, berapa gram nikel dapat diendapkan? Nah, di sini ciri-ciri hukum Faraday 2 yaitu ada dua larutan. Ya, di sini larutannya ada AgNO3 dan NiSO4. Nah, ini WAG-nya, massa AG-nya adalah 1,08, ARNI-nya 59, ARAG-nya 108. Yang ditanyakan adalah berapa massa dari NI-nya. Ya, berarti bisa kita gunakan langsung pakai rumusnya. Yang pertama kita pakainya AG, yang kedua pakainya NI. Jadi WAG per WNI sama dengan EAG per ENI. WAG-nya berapa? 1,08. WNI-nya berapa? Nanti yang ditanyakan. Nah, nanti masukin. E itu kan AR permuatan ya. AR dari AG itu adalah 108. Ya, ini AgNO3 kalau diionisasi Ag plus ya, Ag plus NO3 min. Karena Ag-nya plus 1, maka muatannya 1. Sedangkan Ni SO4. Ni 2 plus, SO4 2 min. Karena plus 2, maka di sini 59 dibagi 2. Ingat ya, rumus E itu adalah AR per muatan atau AR per bilox, sama saja. Tinggal dikali silang. Nanti 59 dibagi 2 itu adalah 29,5. Jadi ini kali silang. Jadi WNI dikali 108 sama dengan 1,08 dikali 29,5. Ya, nah ini hasil perhitungan ini. Maka nanti kita mencari NI, maka 108 pindah ruas. Sini. 1,08 dibagi 108 itu artinya 1/100 ya. Oke, maka WNI sama dengan 29,5/100. Maka hasilnya 0,295 gram. Ya, 0,295 gram. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga, yaitu tentang hukum Faraday kedua. Selanjutnya adalah aplikasi dari elektrolisis. Nah, aplikasi yang pertama di sini ada proses penyepuhan, yang kedua ada pemurnian logam, dan yang ketiga ada produksi zat. Nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas dulu penyepuhan. Penyepuhan atau electroplating. Apa sih fungsi dari electroplating? Yaitu melindungi logam terhadap korosi dan atau untuk memperbaiki penampilan. Misalkan kita punya logam besi. Nah, bentuknya itu tidak menarik. Nah, supaya menarik, ya kita lapisi. Di sini misalkan kita lapisi dengan perak. Atau kita punya logam. Nah, logamnya itu supaya tidak berkarat. Nah, bisa dengan cara penyepuhan. Nah, di sini ketentuannya, di katoda itu adalah logam yang disepuh. Sedangkan di anoda, logam penyepuh. Nah, contoh misalkan di sini, kita akan melapisi sendok. Ya, ini ada sendok yang terbuat dari besi. Jadi si sendoknya kita simpan di katoda. Nah, tadi sendok ini akan kita lapisi dengan perak. Berarti peraknya kita simpan di anoda. Oke, nah jadi ya, logam yang akan disepuh itu di katoda, sedangkan logam penyepuhnya adalah di anoda. Nanti kedua elektroda ini dicelupkan ke dalam larutan garam dari logam penyepuh. Nah, logam penyepuhnya di sini kan Ag ya. Berarti kita bisa menggunakan larutan AgNO3 ya untuk melakukan proses electroplating ini. Untuk reaksinya, karena anodanya menggunakan elektroda non-inert, pasti elektrodanya yang akan bereaksi. Maka di anoda yang akan bereaksi adalah Ag.
nanti Ag akan berubah menjadi Ag+ dan melepaskan 1 elektron. Sedangkan di katodanya, karena larutannya AgNO3, berarti ada Ag+. Nanti Ag+-nya akan berubah menjadi Ag dengan cara menangkap elektron. Ya. Nah, ini jadi si Ag itu akan berpindah dari anoda ke katoda. Jadi Ag yang ada di anoda itu semakin menipis. Sedangkan Ag yang tadi yang berubah menjadi Ag+ akan menempel di Fe di sini, di sendok. Jadi sendoknya ini nanti akan ditutupi oleh Ag atau oleh perak. Untuk reaksinya seperti ini. Jadi di katoda itu adalah Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Anodanya Ag menghasilkan Ag+ ditambah elektron. Ini Ag+-nya nanti dicoret, elektronnya juga dicoret. Tapi Ag-nya tidak usah dicoret, karena dalam proses penyepuhan, Ag-nya itu tidak hilang. Ya, tidak hilang, tapi hanya berpindah. Yang awalnya Ag itu nempel di anoda, akan berpindah menempel di katoda. Ini adalah proses penyepuhan sendok. Ya. Yang kedua, ada yang namanya pemurnian logam. Tujuannya memurnikan logam dari campurannya. Misalkan kita punya logam, ya, tapi logam tersebut tidak murni, masih menempel logam-logam yang lain, atau istilahnya banyak pengotornya. Nah, ini adalah bisa dengan cara pemurnian logam. Di sini contohnya pemurnian tembaga. Ya, di sini ada rangkaiannya, rangkaian sel. Ada katoda. Ya, katoda di sini adalah Cu murni. Sedangkan anodanya itu adalah Cu tak murni. Artinya masih banyak pengotornya. Ya. Nah, di sini ada sumber arus. Nanti di sini kan si Cu tak murni itu bertindak sebagai anoda. Sehingga nanti si Cu di sini akan mengalami oksidasi. Si Cu akan berubah menjadi Cu2+. Nah, nanti Cu2+-nya akan berubah menjadi Cu, nempel di katoda. Sehingga Cu yang ada di anoda nanti akan berpindah ke Cu yang berada di katoda. Ya, jadi Cu-nya berpindah dari anoda ke katoda. Nah, ini katoda Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan anodanya Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Jadi kalau pemurnian logam, logam yang akan dimurnikan harus disimpan di anoda. Ingat ya, logam yang akan dimurnikan harus disimpan di anoda. Oke, nah mungkin itu saja pemaparan tentang hukum Faraday dan aplikasi pada sel elektrolisis. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.